kamu dapat mendefinisikan sebuah terminologi yang match health is wealth atau health as wealth. Oke. Bagaimana caranya kamu bisa menciptakan atau menggadang-gadang ya sampai akhirnya itu bisa diterima di market gitu. Itu kan satu hal yang abstrak kemudian menjadi konkret. Ya. Ini interesting. Jadi health is wealth. Saya sempat ngomong sama istri. Jadi kan sebenarnya kalau di sisi saya bukan sombong tapi saya merasa udah cukup sekarang. Saya bilang ke istri, tapi yang cukup tetap stres Pak. Setiap hari itu kerjaan stres. Saya bilang ke istri, kalau nggak stres ya mati aja. Iya. Istri saya namanya Vivi. Saya bilang, Vi, kalau misalkan kita sudah punya this amount of money, tolong bikin saya berhenti kerja. Karena lebih baik saya udah punya anak 2 gitu kan. Saya mau spend time with them. Mumpung masa kecil mereka kan lagi lucu-lucunya, mereka gede dikit udah gak bisa diulang waktunya kan. Abis itu bebas sih saya bilang kayak gini, nanti gue paksa tapi lu mau dengerin gak? Seperti itu pertama. Yang kedua adalah dia bilang, kamu jawab apa? Saya juga bingung, saya bilang pada itu, ya pokoknya lu paksa deh, gue harus berhenti kerja gitu. Karena dia bilang kayak gini Pak, yang interesting. Coba lu bayangin, anggap lu punya duit yang lu mau gitu ya. Lu punya rumah impian, lu punya bisa sekolahin anak besar-besar. Tapi ketika lu amit-amit sakit, semua yang lu bertahun-tahun yang sudah lu investasikan, waktu yang lu buang, lu nggak bisa ke acara anak, lu nggak bisa main sama anak karena lu harus kerja, tiba-tiba lu sakit, semua yang lu bilang nanti gue akan dapat duit, gue bisa akan spend time with anak, itu nggak akan ada lagi. Jadi kita cari duit buat kita bisa spend time with family. Kalau lu sakit lu nggak akan ada lagi, lu nggak akan bisa ngulangin itu dan lu nggak akan bisa bahkan main lagi sama anak-anak karena lu sakitan. Istri saya bilang kayak gitu, saya diem. Jadi menurut saya ngobrol sama partner juga, percuma kita punya uang kalau kita health-nya tidak bagus. Jadi menurut saya the best wealth adalah ketika kita punya financial yang stabil, tapi sisi health kita juga stabil. Jadi sebenarnya kemarin tuh saya sempat juga stop gym 3 tahun. Ini belum recently ya. Saya baru mulai gym lagi dan gaya hidup sehat itu baru November akhir kemarin. 2025. November 2025. Jadi 2,5 tahun lah ya, sekitar 2,5 tahun itu gaya hidup saya sembarangan. Kenapa? Apa yang membuat itu menjadi off? Terlena. Pertama, saya manusia, saya nggak perfect. Saya juga bisa bosen Pak. Saya setiap hari nge-gym, saya makan sehat. Tiba-tiba kan ya namanya bisnis partner atau bisnis buat networking. Kita pasti minum alkohol, kita party segala macamnya. Saya buka aja ya. Socializing networking, lah. Yes, itu penting. Penting, tapi karena itu 1-2 kali, saya jadi kebawa. Saya nggak bisa tanpa itu gitu. Nanti saya bilang ke istri, networking kok lama-lama networking jadi alasan. Jadi istri saya, kok lu party mulu atau lu socializing mulu? Ini butuh networking. Jadi kayak networking itu jadi kayak sebuah excuse gitu. Escape. Iya betul. Iya, excuse and escape lah kasarnya. Padahal itu nggak ada itu juga nggak apa-apa, bisa socializing gitu. Nah di situ badan saya gemuk. Ada nih 2025 saya gemuk lagi. Saya gemuk, makan saya juga udah hancur. Makanan saya hancur, gym tuh enggak, tapi olahraga sih masih. Nah itu distraction berarti dong. Itu distraction. Bisa dibilang. Ketika kamu udah mencapai titik tertentu, distraksi itu akan datang ya. Betul. Pertanyaan saya tadi tentang distraksi itu belum ada di awal karir kamu karena kamu sedang ingin menunjukkan jati dirimu, kamu kuliah di luar negeri dan paralelly menjalankan 2 hal bersamaan. Interesting. Saya baru ingat berarti jawabannya adalah distraction-nya adalah networking. Jadi ketika kita ada di second cycle ini ya, ketika udah sukses, udah established, amin lah. Ya sudah lebih dibanding yang dulu lah kasarnya. Ketika di fase tertentu ya mau nggak mau sekarang kita harus socializing, harus networking itu. Tapi benar penting sih. Kita nggak akan bisa hidup sendiri, kita nggak akan bisa sukses sendiri. Kita harus saya harus kenal Pak Erwin, kita harus kenal walaupun sama yang lain. Walaupun bisa dipilih dong Dennis. Betul. Kan bisa dipilih. Tapi majoritas biasanya kan pasti ada involve hal-hal tersebut gitu loh. Ada. Apalagi kalau misalkan kita first time ketemu dan segala macam itu biasanya bahkan bisa dibilang 80% seperti itu. Nah jadi tapi ini bukan yang drugs atau yang parah, enggak loh. Maksudnya kayak kita wine, hangouts, wine dan segala macam itu udah pasti ada. Tapi itu hal-hal yang menurut saya jadi gila nih orang networking yang kemarin saya ketemu nih orang tajir dan sukses sekali nih, gue mau ikutin dia gitu kan. Ntar tiba-tiba ketemu satu orang lagi, gue mau ikutin dia juga. Tapi setiap kali itu saya harus mikir harus pakai apa, harus minuman whisky lah, harus makan juga jadi
nggak tahu ya, makan di luar jadi sembarangan, tidur juga jadi. Dinernya kan jadi berubah. Betul, jamnya juga. Saya bisa sampai jam 2 jam 3. Saya bisa di rumah itu mikir di depan komputer tuh sampai jam 3 jam 4 pagi, serius itu. Dan tidur saya cuma 5 jam itu udah paling the best, 5-6 jam lah paling the best. Nah itu pun yang saya nggak sadar. Saya bilangnya adalah ya mau gimana ke istri kan, saya harus kerja. Jadi kayak jadi excuse, kerja tuh jadi excuse gitu. So this is the hustle culture. Iya, tidur betul. cuma 4-5 jam. Pada saat itu saya sempat tidur nggak 4 jam lah ya. 5 sampai 6 itu rata-rata. 5,5 jam lah itu rata-rata. Rata-rata di situ. Dan sampai di titik di mana saya udah nggak rasa capek lagi, Pak. Jadi biasa kan awal-awal kalau misalnya kita kan biasa normalnya tidur 8 jam. Kalau 5 jam itu kan kita lesu kan. Saya 5 jam udah seger. Serius. Wow. Di situ saya 5,5 jam lah, 5 sampai 6 jam itu saya udah kayak normal. You know, Dennis, saya lagi menikmati saya bisa tidur kurang lebih 8 jam. Bagus. Aduh. Ya, ke toilet ya. 2 kali gitu ya untuk ke toilet gitu. Tapi saya bisa bener-bener tidur. Balik ke toilet, abis pipis, balik lagi tidur, habis terlelap lagi. Saya lagi menikmati, wah enak sekali gitu loh. Ya. Nah ini kamu 5 jam bisa bangun tidur seger. Tapi saya mau edukasi di sini itu salah. Ya. Nah di sini saya udah lumayan ngerti semua. Jadi pada saat lagi saya hustling di cycle kedua ini, saya tidur 5-6 jam lah. Nggak selalu 5 jam ya, kadang 6 jam, kadang bisa 7 jam juga. Cuma rata-rata ya 5,5 sampai 6 jam. Ya kurang juga itu. Betul, kurang sekali. Dan di situ yang saya rasa saya udah biasa aja, nggak ada rasa sama sekali. Cuman deep down itu pasti badan itu udah teriak, Pak. Badan itu teriak, itu fatigue. Itu pasti akan teriak, apalagi nutrisi digabung sama nutrisi yang nggak sehat. Iya. Itu bisa tunggu waktu lah itu. Bisa dibilang. Iya, either stroke atau heart semua, attack. Betul, ya. semua. Bahkan ya the reason mungkin kita olahraga sih saya masih ya Pak ya, pada saat olahraga masih. Cuman kalau tidur kita kurang, nutrisi nggak cukup, itu bisa ya tadi stroke bisa dan kawan-kawan. Lakinya saya nggak sampai seperti itu. Hoki lah. Nah pada saat itu saya November 2025 mulai mau gue balikin Dennis yang dulu yang kenal gym segala macam. 3 tahun saya hilang, muscle-nya loss segala macam. Saya baru mulai lagi November. Saya ini Pak, saya pakai Oura Ring. Ini yang dipakai Om Deddy juga. Banyak kok yang pakai ini. Ada yang pakai Whoop juga. Saya tapi pakai ini sama Apple Watch aja. Saya track everything. Resting heart rate adalah ketika heart rate kita lagi tidur. Saya sekitar 48an. Itu udah bagus sekali. Dulu sebelum pakai ini, ketika kita tidur itu bisa 70 heart rate-nya BPM. Itu nggak bagus kalau ketika tidur. Terus tidur itu harus, kalau saya udah di track 7,5 jam itu udah good enough. 8 jam itu udah perfect. Nah tadi yang kembali lagi tadi yang tiga best practice yang tadi Bapak tanya. Salah satu yang paling penting adalah tidur. Tidur itu udah kayak natural steroid yang kita bisa dapat, the best steroid ever. Natural steroid lah kasarnya. Tidur. Karena ketika kita tidur itu semuanya badan kita itu jadi recover. Karena ya ini tubuh kita, organ kita juga butuh tidur. Bukan cuma otak doang. Bahkan semenjak saya hidup lebih sehat, saya track semuanya. Tidur saya 7 sampai 8 jam, 7,5 jam sampai 8 jam. Saya track jam tidur saya jam 9 malam. Jam 9 malam saya udah harus bobo. Bangunnya jam 5 tapi ya itu cukup 7-8 jam. Dan bukan cuma itu doang. Saya punya aturan kafein terakhir itu adalah 10 jam sebelum tidur. Kafein itu artinya kopi. Saya kopi hitam. Habis itu 3 jam terakhir itu makan. Jadi masuk makanan itu 3 jam sebelum tidur. Nggak boleh makan lagi. Habis itu minum itu 2 jam terakhir. Udah sebelum tidur. Karena organ tuh butuh istirahat. Jangan sampai ketika kita tidur, kita udah mau tidur, dekat-dekat tidur tuh organ masih bekerja seperti itu. Jadi harus ada pengaturan dan disiplin dong ya. Iya, betul, Dennis. setiap hari. Kalau nggak bisa. Nggak bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Cuma pertanyaan saya adalah distraksi yang kedua, ketika pertama kali distraksi itu muncul di kehidupan kamu yang sudah kamu bangun, dia lebih berat nggak sih ngedorongnya? Apanya itu yang lebih berat? Ngedorong motivasinya untuk gue harus ngelakuin ini, gue harus ngelakuin. Kan biasanya kadang-kadang orang tuh di kehidupan berikutnya yang mereka udah berhasil bisa dibilang kegagalan itu sering sekali muncul dan menghantui gitu. Iya. Nah untuk saya kembali ke distraksi yang kedua itu ya, itu untuk balik ke sananya memang susah sekali sih. Jadi ya urgensinya apa emang? Gue enough. Yes. Urgensinya apa? I have everything. Ya, dan jujur aja saya nggak, kan saya nggak main sosmed terlalu kayak gimana dulu ya. Jadi saya nggak butuh kayak badan bagus, saya nggak butuh. Nggak perlu validasi. Iya, kasarnya ya. Saya udah nggak pernah sosmed, udah jarang sekali lah sosmed. Paling story doang. Dulu kan saya harus pamer badan saya gede segala macam kan. Saya toh udah nggak gitu main sosmed. Buat apa gue balikin ke Dennis yang dulu gitu. Cuman yang saya terpukul, saya ditembak itu adalah istri tadi.
Dia bilang, pertama lu bisa nggak balik ke Dennis yang dulu, badan lu bagus, contohin buat anak-anak lu yang cowok. Anak saya dua-duanya cowok, anaknya suka bapaknya strong. Pertama itu. Kedua adalah tadi, percuma kalau lu sekarang dengan gaya hidup sehat, lu mau punya duit berapapun, kalau lu mati atau lu sakit-sakitan, lu nggak bisa punya waktu lagi untuk gua itu istri saya dan anak-anak. Itu saya ketampar, Pak. Serius itu ketampar. Dan di situ saya challenge. Dennis itu bisa melakukan segala hal yang saya percaya. Apakah saya bisa balik ke Dennis yang dulu? Itu pertanyaan. Jadi bikin komitmen sama diri sendiri dong ya. Setelah dapat trigger dari istrimu, Vivi. Satu interesting point adalah tidak ada yang bisa mengubah hidup kita sendiri selain diri sendiri. Yeah. Contohnya apa? Orang tua saya, istri saya udah ngomel-ngomel, lu nggak boleh minum alkohol lagi, lu harus jaga sehat, jaga makanan segala macam. Masuk sini, keluar sini, Pak. Masuk kuping kanan, keluar kiri. Nggak peduli. Sampai di titik di mana saya mempertanyakan diri sendiri, Dennis bisa nggak balik ke yang dulu? Sampai saya bikin kayak gitu, saya langsung berubah 180 derajat tanpa ada transisi. Jadi H+1-nya langsung berubah total. Itu jadi the mindset. Iya, nggak ada tuh. Saya nggak pernah percaya berubah pelan-pelan. Jadi misalkan ya, tadinya saya nggak pernah gym. Oke lah Dennis, lu gym dulu 1 kali seminggu, atau makannya 1 kali, makan sehat dulu. Misalkan alkoholnya, sisanya cheating day gitu. Ya, wine dan alkoholnya, networking, socializing-nya itu dikurangin sedikit lah. Saya nggak percaya. Nggak. Sekarang saya nggak percaya. It doesn't work for you. Karena ketika saya udah coba, Pak, kita udah kurangin nih. Pas kita kena dia lagi, kita lagi besoknya sama kayak di sosmed itu yang lucu-lucu adalah misalkan diet ya. Diet udah day berapa? Day 1. Besok day 2. Lusa day 1 lagi. Kan kayak gitu kan. Kalau kita keseringan cheating ntar day 1 lagi, day 1 lagi, day 1 lagi. Jadi kalau di mindset saya adalah kita mau berubah langsung pak. Mentok kiri atau mentok kanan. Dah. Antara mentok kiri atau mentok kanan. There is no in between. Langsung berubah dan itu cuma diri sendiri yang bisa ubah. Itu sih di saya seperti itu.